Masalahnya saya juga nggak tahu Pak, saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Aku sendiri tidak tahu soal kejadian ini. Tim kuasa hukum 8 terpidana kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim. Mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan. Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, ke-8 tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani 3 kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang 5 tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Supriyanto bin Sutadi. Lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka Rivaldi Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widianingsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya. Ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan. Ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya. Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan autopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang. Dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi Aditya? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka, tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Nggak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Tetapi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.